Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua, sehat semua? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, nak ya. Hari ini kita akan bertemu lagi pada pembelajaran yang kelima, menyambung pembelajaran sebelumnya. Masih di subtema 1. Nah, sebelum mulai kita membaca doa, yuk kita baca doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan, amin. Nah, sebelum kita mulai belajar, biar kita semangat, biar tidak mengeluh, tidak bermalas-malasan, ayo kita tepuk Golden Generation. Oke? Yuk 1 2 3 Golden Generation. Disiplin, religius, smart, alhamdulillah, extraordinary. Ada semangat kan? Nah, sekarang kita mulai masuk ke pelajaran kita. Buka halaman di halaman 38. Ini berhubungan dengan pekerjaan, juga berhubungan dengan lingkungan. Profesi atau pekerjaan manusia adalah berkaitan erat dengan kondisi atau geografis lingkungan. Nah, sebelum kita masuk pekerjaan, ulang dulu materi yang lalu tentang manfaat lingkungan. Apa itu manfaat lingkungan? Di antaranya 1, tempat kita bertahan hidup. Tempat kita bersosialisasi ya, bergaul dengan sesama makhluk hidup. Kemudian tempat kita berekreasi. Kemudian tempat kita sebagai sarana edukasi. Kemudian sebagai sumber kebudayaan. Dan terakhir sebagai tempat mencari pekerjaan atau tempat mata pencarian. Jadi kalau lingkungannya atau geografisnya di daerah dataran tinggi itu pegunungan, maka sebagian besar penduduknya sebagai petani. Kalau di pinggir pantai biasanya sebagai nelayan atau petani garam, ya kan? Kalau di daerah seperti kita perkotaan, itu biasanya pekerjaannya ada yang sebagai guru, ada pedagang, ada tukang sapu, ada tukang taman kota itu kan harus dikerjakan. Kalau enggak nanti kota kita jadi tidak baik ya, harus dijaga ya. Oke, selanjutnya masuk ke halaman 38. Buka halaman 38 anak. Di sini ada tabel. Tabel tentang nama profesi, nama pekerjaan. Tadi udah menjelaskan, nanti kamu tulis ya. Kemudian yang tabel berikutnya adalah produk atau jasa yang dihasilkan. Itu produk tuh maksudnya para produk. Produk adalah barang yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Ada barangnya. Contoh, masih ingat pelajaran lalu tentang pengrajin tembikar? Kita sudah lihat videonya ya kan? Nah, apa yang dihasilkan oleh pengrajin tembikar itu? Nah, kan tembikar ada barangnya kan? Itulah yang namanya produk. Kalau di bidang jasa, itu adalah melayani masyarakat. Contohnya, Mem sebagai guru. Pekerjaannya apa? Melayani masyarakat, berarti pekerjaannya di bidang jasa. Ya, paham? Paham di situ dulu? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang kita masuk kepada halaman 39. Ini Mem tadi Mem katakan bahwa profesi itu berhubungan dengan geografis atau lingkungan di mana dia bertempat tinggal, ya kan? Nah, sekarang kita lihat profesi yang berhubungan dengan pengolahan sumber daya alam. Ini maksudnya adalah pekerjaan yang mengelola sumber daya alam. Sumber daya alam apa aja? Udah tahu kan? Ada hutan, tanah, air, cahaya matahari, itu sumber daya alam ya. Barang tambang, ya kan? Kemudian tentang lingkungan. Ini siapa melestarikan lingkungan ini? Apa pekerjaannya? Contoh dalam pengelolaan sumber daya alam. Contohnya adalah apa ya? Tunggu dulu. Penambang. Contohnya penambang. Penambang itu kan mengelola sumber daya alam ya kan, dari barang-barang tambang. Kemudian pegawai perkebunan
Kan sumber daya alam dari tumbuhan kelapa sawit, bisa dari karet, dari apa namanya, karet, kelapa sawit itu kan pegawai perkebunan, termasuk dia pengelolaan sumber daya alam. Apalagi ya petani. Nah, petani kan mengelola padi ya, menanam padi, dia mengambilnya menggunakan sumber daya alam. Kemudian petani garam. Petani garam itu kan mengambil air laut, kemudian direndam situ berapa lama menghasilkan garam. Itu kan sumber daya alam. Apalagi ya peternak. Sumber daya alam kan dari hewan. Betul? Nah, apalagi PLTA, karyawan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nanti kamu tulis di situ ya, apa yang kamu ketahui. Kemudian pelestarian lingkungan. Ini adalah pekerjaan yang menjaga atau melestarikan lingkungan. Contohnya seperti tukang sapu. Kita tidak boleh menghina pekerjaan seperti itu. Nampaknya rendah, padahal itu sangat mulia. Kalau nggak ada tukang sapu, nak, gimana lah keadaan kota kita? Pasti banyak sampah di mana-mana. Tukang sampah yang mengangkut sampah-sampah yang sampah rumah tangga yang ada di rumah kita. Kalau nggak ada mereka, wow, bayangkan kota kita jadi bau. Tuh apalagi ya? Kalau pelestarian lingkungan, pelestarian lingkungan, ini pekerja daur ulang. Pekerjaan daur ulang itu dia mengambil, pemulung juga. Pemulung itu mengambil, kan dia mengambil barang-barang yang manfaat dari tong sampah, kemudian dijual, kemudian pekerja daur ulang ini mengembali dari pemasok, kemudian diolahlah. Kan ada yang mengolah dari saset minyak makan atau sejenisnya, atau riso atau pencuci pakaian lah begitu. Kan diolah menjadi tas, ada yang menjadi dompet, juga pembuat keset kaki itu kan. Nah itu dia kan sampah-sampah dari tukang jahit yang kain-kain percanya itu diolah menjadi keset. Itu termasuk pelestarian lingkungan. Oke, paham? Oke, alhamdulillah. Itu aja. Nah, sekarang buka mahir tematiknya di halaman 29 ya. 29, 31. Nah, 31 ini kamu tempelkan gambarnya ya. 1, 2 sudah ada gambar. Kamu itu daerah geografisnya apa? Pertama kan daerah geografisnya itu tengok gambar nelayan. Contoh ini nak ya. Nelayan sedang menangkap ikan. Berarti daerah mana dia? Berarti daerah geografisnya daerah pantai. Nah, kemudian apa pekerjaannya? Jenis pekerjaannya apa? Sebagai nelayan. Ini contoh satu ya. Kemudian produk apa atau jasa apa yang dihasilkan? Nah, berarti produk ikan gitu ya. Yang kedua nih, lihat ada pengrajin tembikar. Nanti kamu lihat sama seperti yang bilang tadi ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, nomor 3 yang di sini, ini kamu tuliskan kamu cari gambarnya, kamu tempel. Boleh diambil tempelan di majalah, boleh koran, boleh, terserah ya. Boleh cuman 2 saja. Jadi sebutkan di situ jenis geografisnya, jenis pekerjaannya, kemudian produk atau jasa apa yang dihasilkan. Guru juga boleh, kamu tempel ibu guru lagi mengajar, boleh. Nah, terserah. Kemudian di halaman 32, di mahir tematik ini 32 sampai 33. Ya, 32 sampai 33 aja ya. Ini berhubungan dengan textbooknya di halaman 40 sampai 41. Ya. Itu apa yang ditugaskan? Pertama, contoh ya halaman 32 ya nak, lihat buku halaman 32. Di situ ada kelompok A adalah PLT yang terdapat di pulau. Nah, kita sudah belajar nama-nama provinsi berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Contoh di kelompok A ada Pesengan. Coba lihat balik lagi halaman 40, tengok dua-dua. Pesengan di daerah mana? Oh, Aceh. Kemudian Sigura-gura sama Tangga daerah mana?
Sumatera Utara. Kemudian si Pansihopa Sahan daerah mana? Kan Sumatera Utara. Nah, kemudian Maninjau Singkara daerah mana? Daerah mana? Daerah Sumatera Barat. Kemudian Musi, tes Musi kan Bengkulu. Kemudian Kota Panjang itu daerah mana? Riau. Kemudian terakhir Besai atau Batu Gegi, itu daerah mana? Lampung. Nah, yang A itu kelompok pulau apa? Nah, udah belajar kita ya. Pulau Sumatera. Yang B kelompok pulau apa ya? Lihat di halaman 4041. Mem kasih contohnya, selanjutnya kamu ngerjain. Yang C ada Ubruk, ada PLTA Ubruk, PL Cingkalong, Saguling, Cirata. Pasti tahu tuh pulau. Kalau ada cicinya pulau Jawa. Oke, berarti di tengah pulau apa? Pulau Sulawesi. Nah, itu di halaman 32. Kamu tinggal tulis saja Provinsi Aceh, Pesangan. Terus Provinsi Sumatera Utara apa? Itu ya. Paham? Oke, itu di halaman 32 dan 33. Itu saja tugasnya. Memulang ya. Memulang. Kita belajar tadi tentang profesi. Profesi adalah pekerjaan yang berkaitan dengan lingkungannya seseorang, geografi, lingkungan atau tempat tinggal seseorang. Ya, profesi itu pekerjaan, ada pekerjaan atau profesi itu ada menghasilkan jasa dan barang. Jasa itu adalah melayani masyarakat. Kemudian barang adalah hasil dari pekerjaan. Ya, itu aja sebentar materi kita. Kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Misalnya tadi kan udah ada penambang, ada mengolah barang tambang, ada petani, dia mengolah padi, menggunakan tanah, menghasilkan padi. Kemudian ada petani garam, dia mengambil air dari laut, kemudian menghasilkan garam. Tuh. Kemudian yang pelestarian alam, siapa pekerjaan apa saja yang menjaga melestarikan alam? Contoh tadi tukang sapu, tukang sampah, apalagi ya pegawai cagar alam. Dan melindungi apa? Melindungi hewan dan tumbuhan ya. Nah, itu contohnya. Oke, Nana, paham? Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau ada pertanyaan, nanti kamu langsung WA-kan ke Mem ya. Semoga pekerjaan ini gampang, insya Allah gampang. Kalau ada kesulitan, boleh bertanya lagi ya. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Sebelum berakhir, kita membaca doa seperti biasa. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!